Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Ibu absen dulu ya hari ini. Ya. Agnes Vanessa. Sakit. Alifa Rosalina. Ananda Ragil. Anggun Tri Rahayu. Anissa Nadia. Aulia. Chandra Prinadita. Chelsea Rizkita Yahya. Cherry Alia Puspita. Desti Aulia. Dea Cahya Alfira. Ina. Jessica. Clara Apriliani. Merliana. Melatifa. Mesya Ayu. Miftah Ramadania. Nabila sakit ya? Ini udah 2 hari kayaknya ya? 2 hari sakit. Nadira Azahra. Nadila Aziza. Naswa Sahara. Nasya Naila. Nur Sahna Zakila. Nurul Mu'arufah. Okta Febrianti. Putri Celesta Lopez. Rahel Aditya Arista. Rani Rahayu. Rizka Omelia. Rizka Nur Rahma. Safa Sabrina. Seli Ramadhani. Cynthia Aulia Putri. Salwa Hairunisa. Siva Sahira. Yenita Tri. Yulia Ningsih. Alhamdulillah ya, yang datang, yang nggak masuk cuman 2 orang ya, sakit ya, si Agnes sama Nabila. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Nah, coba sekarang kita ice breaking dulu biar pembelajaran kita lebih semangat siang ini. Silakan semuanya berdiri. Sekarang kalau ibu bilang, kamu dengerin instruksi dari ibu ya. Kalau ibu bilang pendek, berarti sininya panjang. Kalau ibu bilang panjang, berarti pendek. Nah, sekarang coba kita mulai ice breaking kita. Kamu dengar instruksi dari ibu ya. Panjang, panjang, pendek, coba mana? Tangan kamu gerakannya. Panjang, panjang, pendek, panjang. Coba yang nyanyi hanya ibu aja. Kalian dengerin ibu, biar nggak bingung gerakannya ya. Panjang, panjang, pendek, panjang. Pendek, 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 panjang. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Jadi itu untuk meningkatkan fokus kalian ya. Jadi kebalik, yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Ya, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Ibu mau mengingatkan materi yang udah kita pelajari minggu lalu. Materinya tentang apa? Ingat nggak? Deterjen cair. Kan belum mulai deterjen cairnya. Yang minggu lalu kita belajar zat dan perubahan. Berarti kamu ingat pelajaran minggu lalu kan ibu udah ngingetin ya mau belajar tentang deterjen cair. Tapi hari ini, minggu kemarin itu zat dan perubahan. Nah,
Coba Ibu mau tanya, kira-kira zat kimia itu semuanya berbahaya tidak? Ya, berarti ingat ya yang minggu lalu kita pelajari, ternyata semua zat kimia nggak semuanya berbahaya, nggak meledak, beracun, ya kan? Yang kalian pikirkan selama ini ternyata di kehidupan sehari-hari banyak kalian jumpai zat kimia atau bahan kimia yang kalian gunakan, benar tidak? Nah, coba Ibu mau tanya, bahan kimia sehari-hari apa yang biasanya kalian gunakan? Coba tunjuk tangan. Siapa tunjuk tangan? Iya, sabun. Setelah sabun, apalagi kira-kira ada yang tahu? Ya, apa? Siva. Tadi siapa namanya? Merlin, beri tepuk tangan buat Merlin. Ya, sabun ya. Terus apalagi coba Siva mau mengemukakan pendapatnya apa? Sampo, iya. Setelah itu kalau ibu kalian sering gunakan apa itu di rumah yang tiap hari digunakan? Nggak mungkin nggak digunakan. Deterjen. Ya, deterjen itu bahan kimia sehari-hari yang kalian gunakan dan mungkin kalian juga bantu ibu kalian ya untuk mencuci pakaian kalian. Nah, sekarang ibu mau tanya, deterjen itu termasuk, kalau yang minggu kemarin dengerin penjelasan ibu ya, bahan kimia deterjen itu masuk ke unsur, senyawa atau campuran? Ada yang ingat nggak? Apa jawabannya? Campuran. Ya, beri tepuk tangan buat 10 DPK ya. Nah, kelas ini berarti menyimak semua ya pembelajaran minggu kemarin. Iya, deterjen masuk dari contoh campuran. Ya. Coba Ibu mau tanya lagi ya. Tadi dulu, sebelumnya kita mau lihat. Nah, ini ya pembelajaran kita akan topik pembelajaran kita tentang deterjen cair. Di sini kita akan melakukan rancangan prosedur percobaan dan pembuatan deterjen cair. Nah, sebelum Ibu mulai ya, ini dia deterjen mungkin yang merek-mereknya sering kamu dengar atau sering kamu lihat ya. Mungkin ibu kamu juga pakai di rumah. Ini beberapa contoh deterjen cair yang ada di pasaran. Nah, pembelajaran kita hari ini tujuannya yaitu kalian bisa merancang prosedur pembuatan deterjen cair. Setelah itu, kalian semua dapat melaksanakan pembuatan deterjen cair sesuai prosedur yang telah kalian buat. Selanjutnya, kalian juga bisa menguji hasil deterjen cair berdasarkan warna, bau, busa, dan daya bersihnya. Selanjutnya, setelah pembelajaran ini kalian dapat menyampaikan hasil pembelajaran dalam presentasi kelompok. Terakhir, setelah pelajaran ini kalian semua dapat melakukan refleksi pengalaman belajar. Ini yang Ibu harap kalian dapatkan setelah pembelajaran ini selesai ya. Pembelajaran ini kita berbasis proyek. Mungkin kalian baru kelas 10 ya. Belum tahu apa itu pembelajaran berbasis proyek. Namanya kita pelajarannya proyek IPAS. Nah, udah Ibu jelasin di awal mungkin ya, kamu ntar Ibu ulangin lagi di awal masuk dulu, udah Ibu jelasin. Jadi proyek ini pembelajaran yang tidak bisa dilakukan hanya satu kali pertemuan. Karena kita akan menghasilkan produk. Produknya berupa apa nanti yang kita akan buat? Deterjen cair, benar ya. Jadi nanti langkah-langkah pembelajarannya akan menggunakan langkah pembelajaran proyek. Yang pertama, nanti kamu melakukan apa? Rancangan. Kamu merancang sendiri proyek pembuatan deterjen cair. Nah, seru nggak itu kira-kira? Nah, setelah itu kalian membuat sendiri deterjen cair yang sudah kamu rancang.
Kamu udah tahu tuh mau ngapain. Setelah itu kamu lakukan. Nah, bahan-bahannya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang hemat biar kamu nanti di rumah nanti bilang sama orang tua, "Mah, Ibu, saya udah bisa buat deterjen sendiri. Hasil belajar saya di proyek IPAS." Ya kan, orang tua kamu ikut bangga. Bener nggak? Nah, jadi nanti kalau buat deterjen sendiri itu bakalan lebih hemat. Jadi lebih ekonomis. Yang tadinya nih, kamu beli Rinso itu 750 mili harganya bisa 20.000, 22.000. Kamu dengan modal 22.000 itu kamu bisa dapat 1 liter sampai 2 liter. Nah kan bisa lebih hemat, ya kan? Nah, Ibu harap setelah proyek ini selesai, nanti ilmunya bisa dimanfaatkan kalian di rumah, ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kita balik lagi di deterjen. Coba sekarang, tadi kan deterjen itu masuk ke campuran kimia ya, bukan unsur, bukan senyawa. Karena kalau senyawa itu reaksinya menghasilkan zat baru. Tapi kalau deterjen itu kita hanya mencampur-campurkan bahan. Ya. Nah, kan minggu lalu itu udah dibahas. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang deterjen? Siapa yang mau jawab? Oh ya, Rahel. Silakan, Mas. Yo, Rahel, coba Ibu tanya. Apa yang kamu tahu tentang deterjen? Deterjen adalah bahan pembersih yang digunakan untuk menghilangkan kotoran dan noda, terutama pada pakaian. Nah, benar sekali. Beri tepuk tangan buat Rahel. Iya, ada pendapat lain? Apa semuanya setuju dengan Rahel? Ya, pasti kalian sering menggunakan deterjen ya. Benar yang dikatakan Rahel, deterjen adalah pembersih yang digunakan untuk menghilangkan kotoran atau noda, terutama untuk pakaian. Benar. Sekarang, pertanyaan yang kedua. Pernahkah kalian membandingkan deterjen cair dengan deterjen bubuk? Deterjen kan biasanya di pasaran ada 2 bentuk ya. Ada yang bubuk, ada yang cair. Pasti pernah melihat dan pernah menggunakannya kan kalian semua? Pernah nggak? Ada nggak yang belum pernah menggunakan bubuk atau cair? Nggak ada kan? Ada kan? Nah sekarang coba perbandingan antara deterjen cair dengan deterjen bubuk. Apa ya setelah digunakan? Oh ya, coba mana? Siva. Ya Bu, dua-duanya punya kekurangan dan kelebihan. Iya. Kalau deterjen cair itu kelebihannya cepat larut dan tidak meninggalkan residu. Iya. Kalau kekurangannya mahal. Iya. Tapi kalau deterjen bubuk meninggalkan residu dan Ekonomis, lebih hemat nggak sih harganya? Ya, lebih murah. Yuk kasih tepuk tangan buat Siva. Terima kasih Siva atas jawabannya. Ada yang punya pendapat lain? Perbandingan deterjen cair dengan deterjen bubuk. Deterjen cair biasanya pertama, kalau kamu gunain, tangan kamu panas nggak sih? Panas. Deterjen cair. Oh, coba lebih fokus lagi. Udah siang ya, ini udah jam 2 ya. Ya, biasanya kalau deterjen cair tidak lebih panas daripada deterjen bubuk. Kalau bubuk itu kerasa ya, tangan kita panas ya. Nah, setelah itu keunggulan lain dari deterjen cair, apalagi tidak meninggalkan residu. Kalau deterjen bubuk biasanya nanti pas kita jemur sudah kering, ada bercak-bercak putih atau bekas residu dari deterjen bubuk. Begitu banyak keunggulan dari deterjen cair. Sekarang kamu perhatikan pertanyaan selanjutnya. Manakah yang lebih ramah lingkungan dan lebih banyak keunggulannya? Siapa yang bisa jawab? Oh ya, Mesya, coba kasih. Buat Mesya. Ya, silakan berdiri Mesya.
lingkungan ditentukan bukan hanya dari bentuknya, tetapi juga dari bahan kimia yang digunakan, cara penggunaan, dan kemasannya. Ya, benar. Tepuk tangan buat Nesya. Iya, bagus sekali jawabannya Mesya ya. Mana yang lebih ramah lingkungan? Nah, sebetulnya dua-duanya kalau kita perhatikan namanya ramah lingkungan itu dilihat dari apa Mesya tadi? Komposisi bahannya. Setelah itu apa lagi? Cara penggunaannya dan juga kemasannya itu mengandung ramah lingkungan tidak? Maksudnya apa ramah lingkungan? Ada yang tahu maksudnya ramah lingkungan? Tidak berbahaya bagi lingkungan dan kita yang menggunakan, ya, itu ramah lingkungan. Bagaimana jika kita membuat deterjen sendiri? Apakah lebih hemat dan lebih aman? Kira-kira jawabannya bagaimana? Ya, silakan. Mana? Siapa namanya? Siapa? Itu. Ya, betul ya. Bagaimana membuat deterjen sendiri yang lebih aman dan hemat? Bisa ya kita lakukan di rumah ya? Bisa tidak? Bisa. Nanti juga kita akan jauh lebih hemat kalau kita buat sendiri. Kasih tepuk tangan buat Nesya. Nah, sekarang kita coba kalau kita buat sendiri, caranya biar hasilnya itu lebih efektif bagaimana? Ya, silakan di. agar hasilnya efektif. Sahnas ini ya. Kita perlu memahami fungsi tiap bahan. Misal, soda kue untuk menetralisir Bau. Terus yang kedua, menentukan takaran agar tidak cair atau terlalu kental. Iya. Yang ketiga, mengaduk dan mencampur bahan secara merata. Yang keempat, mengujinya dengan mencuci kain bernoda dan mengevaluasi bersih Atau tidak? daya bersih, bau, dan warna. Oh, kasih tepuk tangan buat saya, hebat sekali jawabannya. Luar biasa. Ya, benar ya. Bagaimana kalau hasilnya efektif? Kalau hasilnya mau lebih efektif, kita harus tahu takarannya seperti apa. Terus sifat bahannya seperti apa. Maksudnya si Sahna seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita ke yang selanjutnya. Ibu tunjukin 2 video ya, 2 video pembuatan deterjen ya. Ternyata deterjen itu bukan hanya bisa dibuat di pabrik, bener nggak? Nah ternyata di rumah juga nanti kalian bisa buat ya. Itu nanti kamu lebih efektif. Ini ada video YouTube ya. Ini ibu buat, kamu perhatikan, kelihatan ya? Ini kamu lihat di sini, ini deterjen yang sudah berhasil baru dibuat, belum didiamkan. Kalau udah didiamkan dia bening kayak rinso itu ya. Ini videonya yang udah jadi. Nah ini bahan-bahan yang digunakan, itu ada 2 cara. Ini pakai Texapon, NaCl, sodium sulfat, citron, parfum, fixatif, tuh. Bisa dibaca. Ini bahan-bahannya. Itu macam-macam bahan ya. Dilihat. Nah, awalnya itu ada Texapon, itu gelas kimia yang wadahnya itu. Itu Texapon diaduk. Ini nggak ada tulisannya ya. Oh, masukin air sedikit demi sedikit. Tuh air. Biasanya air kalau digunakan buat apa sih?
Minum. Kalau di sini buat apa? Buat sabun. Itu buat apa kira-kira? Melarutkan. Tuh airnya dikasih sedikit demi sedikit. Ini cara pertama menggunakan satu wadah. Nah sekarang, alhamdulillah kalian sudah berkelompok semua. Nih, sekarang Ibu minta kalian berkelompok untuk mendiskusikan tentang prosedur pembuatan deterjen cair. Tugas kalian secara berkelompok, kamu bisa browsing atau pakai video tadi sebagai sumber, nggak apa-apa, terserah kalian. Cari alatnya apa yang digunakan untuk membuat deterjen cair. Setelah itu bahan-bahannya apa saja. Setelah itu masing-masing bahan itu fungsinya untuk apa? Ya. Setelah itu kamu buat alur kerja atau langkah kerja. Langkah-langkah dalam membuat deterjen cair seperti apa? Mau dalam bentuk gambar atau tulisan, tidak apa-apa, terserah kelompok kalian. Silakan kalian berkreasi ya. Ini Ibu bagikan lembar kerja untuk kelompok. Buat kelompok kamu. Nah, silakan dikerjakan. Sumber belajarnya bisa pakai buku, browsing, atau searching. Terserah kalian. Silakan ditulis. Ya. Tulis ya ini. Nama anggotanya siapa? Ini ditulis. Di sini, oke? Dikerjain ditulis. Yang di sini ditulis. Tulis lagi. Tulis. Dikerjakan, ditulis di lembar kerja yang udah Ibu bagikan barusan. Ditulis secara berkelompok. Kerjain dulu ya. Kamu cari yang alat, bahan, fungsi bahan. Setelah itu cara kerja. Nah, satu aja. Oh. Kelompok sini sudah paham kelompok ini? Udah kan? Paham? Alhamdulillah. Apa? Ini, baca lah. Kalau enggak diringkas dulu sama kamu. Biar enak kan bacanya. Dibuat ringkasan. Gimana semuanya? Ada kesulitan? Nah, alhamdulillah masih kerja ya. Silakan diselesaikan secara berkelompok. Di sini Ibu penilaian kelompok juga tetap berjalan ya.
Ya, udah beres? Sudah ya? Oke, kalau sudah, coba kita akan presentasi untuk setiap kelompok. Mau diacak atau berurutan? Berurutan? Setuju semuanya? Oke, berarti kita mulai dari kelompok satu. Gimana kelompok satu udah siap? Oh, kelompok satu belum siap. Berarti kita tunggu dulu ya, bentar lagi. Oke, oke. Silakan kelompok satu, kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan maju presentasi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan nama saya Sarah Ferdinand, mengisi bahan berdasarkan berproses sebagai kekuatan yang memiliki daya konversi dan penghasilkan besar. Daya kerja dari cabang yang bergerak menurunkan ketegangan permukaan air sehingga memudahkan dalam mengobat bakaran dan menjadi cenderung suatu permukaan. Sebab LABS catat dari Berapa LABS-nya? 4,5 mili atau kita setarakan dengan 1 sendok makan. Jadi dibacanya 1 sendok makan. Kelompok kerjanya 1. Siapkan 2 gelas kimia ukuran 2000 mili. 2. Masukkan tes sampel pada gelas pertama lalu tambahkan 500 mili air. Aduk-aduk secara perlahan sampai semua larut. Kemudian masukkan LABS, aduk kembali secara perlahan sampai semua larut. 3. Sisihkan gelas pertama. 4. Pada gelas kedua masukkan NaCl, Na2SO4 dan asam sitrat. Tambahkan air sebanyak 500 ml. Aduk sampai semua bahan larut dengan air. 5. Masukkan larutan pada gelas kedua ke gelas pertama sampai diaduk. 6. Masukkan EDTA2Na ke larutan tadi lalu diaduk-aduk. 7. Kemudian masukkan pewarna dan karton lalu diaduk kembali. Tekan. Tunggu sampai 1 hari, deterjen akan jernih dan kental. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Perangkat prosedur. Alat yang diperlukan adalah gelas kimia 2 liter, salpan 3 sendok plastik 2, pengaduk kayu 1, neraca digital 1, gelas ukur. Bahannya adalah Texapon 100 gram. Fungsi Texapon adalah sebagai surfaktan yang memiliki daya pembersih dan hasil yang besar. Daya kerja Texapon yaitu dengan menurunkan tekanan permukaan air sehingga memudahkan dalam mengangkat kotoran dan minyak dari suatu permukaan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat kelompok 2. Hebat. Ya, kelompok 3 dilanjutkan. Siapkan 12 kimia ukuran 200 mili. 2. Masukkan Texapon pada gelas pertama lalu tambahkan 500 mili air. Aduk-aduk secara perlahan sampai semua larut. Kemudian masukkan LABS, aduk kembali secara perlahan sampai semua larut. 3. Sisihkan gelas pertama. 4. Pada gelas kedua masukkan NaCl,
bahan larut dengan air. 5. Masukkan larutan pada gelas kedua gelas pertama sambil diaduk-aduk. 6. Masukkan ETCA 2EA ke dalam lalu diaduk-aduk. Kemudian masukkan pewarna yang lalu diaduk-aduk. 8. Tunggu sampai 1 hari deterjen akan berubah brown. Ya, silakan kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, kelompok 4. Satu, perancangan prosedur. Alat yang digunakan dalam pembuatan deterjen cair adalah 2 gelas kimia ukuran 2000 ml, 3 cawan, 2 sendok plastik, 1 pengaduk kayu, 1 neraca digital, dan gas ukur. Bahan yang digunakan Texapon sebanyak 100 gram yang berfungsi sebagai surfaktan yang memiliki daya pembersih dan penghasil busa. LABS atau linear alkyl benzoate sulfonat sebanyak 1 sendok makan atau 4,5 ml adalah bahan aktif dalam deterjen yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air, membantu melepaskan kotoran dan lemak dari permukaan, serta menghasilkan busa. NaCl atau natrium klorida atau garam dapur sebanyak 50 gram berfungsi sebagai pengental dan membantu meningkatkan daya bersih deterjen. Na2SO4 atau natrium sulfat sebanyak 20 gram berfungsi sebagai bahan pengisi atau filler. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat kelompok 4. Bagus. Kayak gitu ya, contoh kelompok 4. Bagus presentasinya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang apa yang sudah kami Pelajari. kerjai. Langkah kegiatan 1. Rancangan prosedur. Alat yang kalian perlukan yaitu 2 buah gelas kimia berukuran 2000 ml, 3 cawan, 2 sendok plastik, 1 pengaduk kayu, 1 neraca digital, dan gelas ukur. Bahan-bahan yang kalian perlukan yaitu 100 gram Texapon. Texapon berfungsi sebagai surfaktan yang memiliki daya pembersih dan penghasil busa. Daya kerja Texapon yaitu dengan menurunkan tegangan permukaan air, sehingga memudahkan dalam mengangkat kotoran dan minyak dari suatu permukaan. Yang kedua yaitu LABS 1 sendok makan. LABS atau linear alkyl benzoate sulfonat adalah bahan aktif dalam deterjen yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air, membantu melepaskan kotoran dan lemak dari permukaan, serta menghasilkan busa. Dalam pembuatan deterjen, LABS digunakan sebagai bahan utama yang efektif dalam membersihkan noda lemak dan kotoran. Itu saja presentasi dari kelompok 5. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 5. Terakhir kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan prosedur dan langkah kerja. Yang nomor 1. Texapon berfungsi sebagai surfaktan yang memiliki daya pembersih dan menghasilkan busa. Gelas kimia 2000 ml, Cawan. sendok plastik, pengaduk kayu, neraca digital, gelas ukur, Texapon 100 gram.
Daya kerja Texapon yaitu dengan menurunkan tegangan permukaan air, sehingga memudahkan dalam mengangkat kotoran dan minyak dari suatu permukaan. LABS 1 SDM 4,5 mili. LABS bisa juga disebut dengan linear alkyl Benzena sulfonat. sulfonat adalah bahan aktif dalam deterjen yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air, membantu melepaskan kotoran dan lemak dari permukaan, serta menghasilkan busa. Dalam pembuatan deterjen, LABS digunakan sebagai bahan utama yang efektif dalam membersihkan noda, lemak, dan kotoran. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi setelah selesai presentasi kelompok 6, coba perhatikan, Ibu kasih kesimpulan dulu sebelum kalian pulang ya. Coba Ibu mau ngasih dulu kesimpulan dari kelompok 1 sampai 6 presentasi. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan deterjen cair yang pertama ada Texapon. Texapon ini fungsinya sebagai apa? Surfaktan. Tadi kan udah dijelasin ya. Surfaktan itu gunanya untuk menurunkan tegangan permukaan air. Jadi nanti daya bersihnya semakin maksimal ya untuk mengangkat kotoran dan noda. Setelah itu ada LABS atau linear alkyl benzena sulfonat. Kamu lihat ini coklat, warnanya kental, dan kalau terkena tangan itu agak panas. Jadi nanti kalau kita nanti minggu depan buat deterjen harus menggunakan apa? Sarung tangan, betul. Ini juga fungsinya sama seperti tadi Texapon. Apa fungsinya? Surfaktan untuk membersihkan. Noda yang membandel sekalipun itu LABS bisa mengangkat kotorannya. NaCl, ini kamu pernah lihat kan NaCl? Ada nggak di rumahnya yang nggak punya NaCl? Ada. Di rumah kamu nggak ada NaCl? Ada. Pasti ada semua ya. NaCl itu apa kalau di rumah namanya? Garam dapur ya. Ini gunanya untuk mengentalkan deterjen. Yang kedua ini natrium sulfat Na2SO4, ini bentuknya seperti tepung. Jadi butirannya sangat halus, kamu lihat ya, seperti tepung terigu. Nah, natrium sulfat ini gunanya buat apa? Bahan pengisi biar volume deterjennya meningkat. Ya. Tuh, setelah itu ada asam sitrat. Pernah lihat citric acid yang merek Gajah ini? Pernah. Biasanya kalau orang rumah kalian gunakan untuk buat minuman, koktail ya. Ini sebagai pengganti asamnya, asam sitrat. Butirannya seperti gula halus. Jadi ada kristal-kristal bening ya. Ini gunanya buat apa? Asam. Ya, mengatur pH larutan biar pH deterjennya menjadi pH normal ya. Yang selanjutnya ada EDTA2Na atau etilen diamin tetraasetat dinatrium, panjang banget ya. Jadi disingkat EDTA2Na. Ini gunanya buat apa? Pengawet. Jadi biar deterjennya nggak cepat jamuran, tahan lama, bisa 1 tahun sampai 2 tahun, itu pakai EDTA2Na. Nah, parfum yang selanjutnya ini, parfum gunanya untuk apa? Aroma, pewangi, biar wanginya nempel di pakaian kalian. Setelah itu ada pewarna. Pewarna itu gunanya buat apa sih? Biar cantik, biar estetik dilihatnya ya. Biar kalau dijual, kalau kamu mau jual itu laku di pasaran. Setelah itu ada air. Air gunanya sebagai pelarut. Semua bahan dilarutkan dengan menggunakan air. Nah, sekarang itu sudah bahan-bahannya udah paham semua? Sudah. Cara kerjanya paham?
Sudah ya, setiap kelompok udah mendiskusikannya. Nah, minggu depan kita bakalan apa? Praktek buatnya. Kira-kira kalau praktek, lihat bahan-bahannya sudah familiar ya, udah kenal ya. Nanti kita cari bahannya, alatnya, minggu depan kita praktek di sini. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengisi refleksi diri dulu. Hal yang sudah dipahami apa, hal yang masih ingin diketahui apa, terus perasaan kalian apa? Apakah bahagia, bosan, atau sedih? Nih. Bilang nanti gitu. Ya cepetan kerjain. Lebih cepat lebih baik. Ini kelompok ketawa tuh. Gak ada serius-seriusnya. Empat. Ini jawab ya, refleksi diri dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, hal apa aja yang sudah kamu pahamin. Setelah itu, apa yang masih ingin kamu ketahui setelah belajar ini, kamu ingin tahu apa? Setelah itu perasaan kalian digambarkan. Setelah itu bisa ditempelkan di jurnal diri ini ya. Di sini aja nih. Oke? Ya, kalau yang sudah silakan boleh ditempel. Nah, silakan. Dah? Ya, silakan duduk dulu ya. Jadi minggu depan kita akan memulai proyek ya, ingat ya. Ya, proyeknya apa? Proyeknya apa kita? Pembuatan deterjen ya, pembuatan deterjen cair ya. Dah, sekarang udah buat refleksi diri, silakan berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong LKPD kumpul sama buku paketnya, jangan lupa ya.